Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Masuk ke bab al-kalamu ya. Ta'rifuhu al-kalamu lughatan secara bahasa apa? Naam. Al-lafzul mawdu'u li ma'nan, lafaz yang diletakkan untuk sebuah makna. Ya, lafaz yang diletakkan untuk sebuah makna. Wastilahan, dan secara istilah al-lafzu al-mufidu, lafaz yang berfaedah, lafaz yang memberikan faedah. Mithlu Allahu Rabbuna, ya, Allah lafzul jalalah mubtada, Rabbuna khabarnya, mubtada khabar maka jumlah mufidah ya. Wa Muhammadun nabiyuna, dan Muhammad nabi kita. Wa aqallu ma yata'allafu minhu al-kalamu, dan yang paling sedikit yang menyusun kalam adalah isman, dua isim, au fi'lun wa ismun ya, dua isim yang menyusun kalam minimal, atau fi'il dan isim ya. Boleh nggak isim fi'il? Ya boleh. Isim-isim boleh. Baik, yani jika jumlah itu bukan jumlah ismiyah, pasti jumlah fi'liyah. Tidak mungkin jar majrur fil mustasfa. Kalam bukan? Bukan. Ala syajarah, kalam bukan? Bukan. Al mustasfa, kalam atau bukan? Bukan. Fi, di, bukan. Ya, kalam harus isim-isim. Muhammadun Rasulullah. Tapi kalau isimnya seperti ini, rajulun jamilun, kalam bukan? Rajulun nakirah, jamilun nakirah, bukan kalam. Harus menyusun dua isim, tapi isim yang pertama harus ma'rifah. Ini harus sesuai kaidah nahwu penyusunan jumlah mufidah. Di sini tidak dijelaskan secara lengkap karena ini pembahasannya di ilmu qawaid lughawiyah. Mithalul awal Muhammadun Rasulullah, ini isim. Wa mithalul tsani istaqama Muhammadun, ini fi'il istaqama, dan Muhammadun isim. Wahidul kalami kalimatun, mufradnya kalam adalah kalimat, satunya kalam adalah kalimat. Wahia, dan kalimah adalah al-lafzul mawdu'u li ma'nan mufradin, lafaz yang diletakkan untuk makna yang mufrad ya. Wahia imma ismun, dan kalimat bisa berupa isim, au fi'lun au harfun, atau bisa berupa fi'il ataupun huruf. Alif, fal ismu afan, dan isim, maka isim adalah ma dalla ala ma'nan fi nafsihi min ghairi isy'arin bi zamanin. Ya, isim adalah apa yang menunjukkan kepada makna fi nafsihi, pada dianya, pada diri sendiri, min ghairi isy'arin bi zamanin, tanpa terpengaruh dengan zaman ya, tanpa dipengaruhi waktu, tanpa menunjukkan waktu, isy'ar, tanpa menunjukkan waktu. Wa huwa salasatu anwa'in, dan isim ada tiga jenis. Al-awwalu ma yufidul umuma, yang pertama isim yang apa-apa yang menunjukkan umum, kal asma'il mausulati, seperti isim-isim mausul, nanti ada di pembahasan al-am ya. Sighatul umum ada 7, salah satunya adalah isim mausul ya. Nanti di bab selanjutnya, di bab sighatul umum masih jauh, kelas 5 nanti insyaallah. Atsani ma yufidul itlaq, apa-apa yang menunjukkan itlaq, mutlak. Contohnya kan nakirati fi siyaqil isbat, seperti isim nakirah pada siyaq isbat. Memang kalau siyaq nafyi gimana Ustaz? Nakirah fi siyaqin nafyi nanti masuk apa nanti? Tidak masuk mutlak, masuk ke yang lainnya. Awas. Harus isbat. Kemudian ats-tsalits ma yufidul khusus ya, ma yufidu al-khususa, yang memberikan kekhususan, seperti al-a'lam, kal-a'lam, nama-nama orang atau benda atau gunung atau kota.
Taib. Jenis yang kedua dari kalimah adalah al-fi'lu ba. Wal fi'lu, dan fi'il adalah ma dalla ala ma'nan fi nafsihi. Dia adalah apa-apa yang menunjukkan kepada makna pada diri sendiri. Wa asy'ara bi hay'atihi bi ahadil azminati ats-tsalatsati. Azminah di sini ya. Bukan azminah. Azminat tak marbutah. Kurang titik. Dia apa-apa yang menunjukkan kepada diri sendiri, wa asy'ara, dan menunjukkan bihayatihi, ya, dengan kondisinya, bi ahadil azminati tsalatsati, dengan satu dari tiga zaman waktu, ya, waktu sekarang, kemarin, atau akan datang, ya, itu fi'il. Fi'il menunjukkan tiga zaman, zaman lampau, sekarang, atau akan datang. Wa huwa imma madin, ya, fi'il bisa berupa fi'il madhi ka fahima, seperti fahima, ya, au mudhari'un, atau fi'il mudhari' ka yafhamu, seperti yafham, fahima, yafhamu, fahima fi'il madhi, yafhamu fi'il mudhari', au amrun ka ifham, seperti ifham, pahamilah. Fahima, telah memahami, yafhamu, sedang atau akan memahami, ifham, pahamilah, akan datang, ya. Wal fi'lu bi aqsamihi, dan fi'il, ya, dengan jenis-jenisnya, yufidul itlaq. Fi'il bi aqsamihi, dengan keseluruhan jenisnya, yufidul itlaq, seluruhnya adalah memberikan faidah mutlak. Fala umuma lahu, tidak ada fi'il yang menunjukkan umum, ya, yang am enggak ada. Taib. Jim al-harfu, ya, wal harfu, huruf. Jenis kalimat yang ketiga adalah huruf, dan dia huruf adalah ma dalla ala ma'nan fi ghairihi, apa-apa yang menunjuk makna kepada selainnya. Wa minhu, dan contohnya al-wawu, wawu. Wa ta'ti atifatan, dan datang dengan makna atifah. Wawu kebanyakan datang atau terkadang sebagai wawu ataf, atifah maksudnya wawu ataf, fatufidu ishtirakal muta'atifaini fil hukmi. Maka wawu yang memberikan makna ataf adalah dia memberikan faedah ishtirak, yakni kebersamaan dari muta'atifain, dari dua yang ataf dan yang diatafi, yang mengikut dan yang diikuti, fil hukum, dalam hukumnya. Wala taqtadi, dan tidak lazim, tidak harus, tidak mengharuskan at-tartiba, tidak mengharuskan berurutan, ya, tidak mengharuskan berurutan. Kalau wawu beda dengan fa. Wala tunafihi, ya, wala tunafihi, dan juga tidak menafikan tertibnya. Jadi bisa berurutan, bisa enggak berurutan, illa bidalil, kecuali dengan dalil. Maksudnya apa sih Ustaz? Ja'a Azmi wa Amar, datang Azmi dan Amar. Siapa yang duluan? Amar dulu atau Azmi dulu? Enggak ada dalilnya. Bisa bareng-bareng, dik. Bisa Amar depan duluan, bisa Azmi duluan. Yang jelas saya dengar kabar Azmi dan Amar akan datang. Enggak tahu siapa yang duluan datang. Beda dengan kalimat Ja'a Azmi fa Amr, ya, Ja'a Azmi kemudian Amr, atau thumma juga tertib. Maka wawu tidak harus menunjukkan tertib, ini berurutan, tapi juga tidak menafikan, bisa aja, ya. Contohnya wa'atimul umrata wal hajja lillah, dan seterusnya. Yang kedua, jenis huruf, contoh huruf adalah al-fa'u. Huruf fa ini wa ta'ti atifatan, terkadang juga memberi ataf. Kalau fa ataf fungsinya untuk apa? Fatufidu ishtirakal muta'atifaini fil hukmi, ya, maka dia memberi kebersamaan atau keterikutsertaan, ya, kesertaan dari dua ataf dan yang diatafi, ya, dalam hukum sama, hukumnya sama. Fil hukmi, dalam hukum, ya, ma'at tertib, dan harus bersama tertib, harus berurutan. Wa taqibi, dan bersegera, taqib, ya, urut dan segera, ini berlangsung. Misal Ja'a Muhammad wa Amr,
datang Muhammad dan Amr. Apakah harus setelah Amr datang Muhammad berurutan atau segera ada? Enggak harus. Tapi kalau ja'a Muhammad fa Amr, ya, berurutan dan segera langsung. Dan ini cepat, jangkanya cepat. Nah, jedanya cepat, enggak lama. Apalagi kalau thumma enggak cepat, enggak ta'qib. Thayyib, wa ta'ti sababiyatan. Fa juga terkadang datang sebagai fa sababiyah. Fa artinya sebab. Fungsinya apa fa sababiyah? Fa tufidu ta'lila. Nah, maka dia memberikan faedah ta'lil. Faedah pengilatan, penyebutan sebab. Ya. Ta'lil adalah sebagai sebab akibat. Yang ketiga, contoh dari huruf adalah al-lamul jarah, lam jar. Memang ada lam bukan jar, ada la fathah. Ada gitu, la masuk kepada fi'il bisa. La masuk kepada isim juga bisa. Saudara, inna syirka la zulmun adim. Inna sesungguhnya asyirka syirik la zulmun. La di sini bukan lam jar. La penguat. Seperti inna artinya menguatkan dua kali. La zulmun azim. Sungguh dia adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kepada fi'il bisa juga. Tapi kalau lam kasroh, lam jar, ini harus masuk ke dalam isim, nggak bisa fi'il. Lam jar fungsinya itu apa? Walaha ma'anin. Dia punya beberapa makna. Minha contohnya at-ta'lilu sebab akibat, wat tamlik kepemilikan, wal ibahah ya, wal ibahah dan penghalalan. Jadi lam bisa untuk ta'lil, untuk sebab, atau untuk tamlik kepemilikan, atau lil untuk ibahah. Kepemilikan contohnya apa? Ya, hadzal baitu li Muhammadin. Ini rumah ini li Muhammad, punya Muhammad. Ini tamlik. Dan seterusnya. Ar-rabi ala al-jarati. Huruf yang terakhir contohnya adalah huruf ala, tapi ala di sini ala jar, ya, ala penjer. Bukan ala yang lain. Memang ada yang lain, ada. Ala alaikum. Alaikum ta'at al-amr. Alaikum ta'ata ulil amr misalnya. Ala penjer adalah walaha ma'anin. Dia punya makna-makna yang banyak. Kita ambil satunya aja, minha adalah ala untuk al-wujub. Ala yang untuk wujub, untuk kewajiban. Ini kutiba alaikum. Nah, as-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ala di sini adalah ala wajib. Ya, ala di sini ala wajib. Kemudian aqsamul kalami, jenis-jenis kalam. Yanqasimul kalamu bi'tibari imkani wasfihi bisidqi wa adamihi ila qismain. Ini sudah dibahas kemarin ya. Kita hanya agak merekam biar menguatkan. Al-kalam dibagi menjadi dua di sini ya. Bi'tibari imkani wasfihi, ditinjau dari kemungkinan wasfihi, pensifatannya bisidqi, dengan kejujuran ya, kebenaran ya, wa adamihi dan tidaknya, tidak jujur. Ditinjau dari jujur dan tidak jujurnya kalam ila qismain, terbagi menjadi dua. Ya, khobarin wa insya'in. Kalau bacanya khobarin berarti apa? Khobarin di sini badal dari qismain. Qismain karena apa? Majrur ila. Maka khobarin adalah badal ba'd min kul. Tapi kalau membacanya khobarun wa insya'un, khobarun di sini adalah khobar dari mubtada mahdhuf. Ila qismaini huwa khobarun wa insya'un. Ada huwa yang mahdhuf. Nah, makanya itu bacanya gimana? Kalau khobarun harus tahu i'rabnya. Kalau khobarin juga harus i'rabnya. Kalau khobaran gimana? Juga sama, harus bisa wajah i'rabnya gimana? 7. Nah, cuman kebanyakan ya khobarin enak i'rabnya ya. Kalau khobarun juga boleh tapi harus tahu i'rabnya. Ingat, yang penting dalam bacaan tahu i'rabnya gimana. Fal khobaru
maka khabar adalah ma yumkinu an yusafa bisidqi. Khabar adalah apa-apa yang mungkin disifati dengan sidq, kejujuran, awil kadhibi atau kedustaan li dzatihi, dikarenakan zat dia. Ya, ini dia itu memang jujur atau tidak jujur. Ya, khabar ini. Fa kharaja biqaulina, maka keluar dalam perkataan kami ma yumkinu an yusafa bisidqi wal kadhib. Apa-apa yang mungkin disifati dengan kejujuran dan kedustaan, keluar dari ini apa? Al-insya'u. Anak insya enggak bisa disifati. Kenapa? Karena insya berupa perintah atau pertanyaan atau doa, taroji. Ya, dia enggak bisa disifati. Misal, apakah sudah makan? Bisa enggak pertanyaan disifati dengan jujur atau benar atau tidak jujur? Pertanyaan dijawab, bukan di judgment jujur atau tidak jujur, ya kan? Pertanyaan. Bukan khabar, ini insya atau perintah, makanlah. Ya, ini bukan didustakan atau dibenarkan, tapi dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, perintah. Al-insya keluar dari ini. Li'annahu, kenapa? Karena dia la yumkinu fihi dzalik, tidak mungkin padanya hal tersebut, yakni mungkin dimasukkan kemungkinan jujur atau tidak jujur. Fa inna madlulahu, karena sesungguhnya madlulnya yang ditujukannya, yang ditunjukinya, laisa mukhbaron anhu, ya, bukan yang dikabarkan darinya, karena madlulnya bukan mukhbaron anhu, hatta yumkina, sampai mungkin an yuqala annahu sidqun aw kadhibun, sampai dikatakan bahwa dia sidqun atau kadhib, dia jujur atau dusta. Jadi nggak mungkin kalau insya. Nah, madlulnya nggak bisa, ya, madlulnya nggak sesuai untuk disifati, untuk disifati dengan jujuran atau dustaan. Wa kharaja biqaulina li dzatihi, keluar dengan perkataan kami li dzatihi adalah al khabarul ladzi la yahtamilu sidqa wa aw la yahtamilu kadhiba. Ya, zat dari khobar yang kita bahas ini adalah khobar yang mungkin disifati kejujuran dan tidak kejujuran. Memang ada khobar yang tidak mungkin disifati jujur atau dusta, ya, bi'tibari al-mukhbir bihi, ditinjau dari yang mengabarkannya, bukan kabarnya. Kalau tadi ditinjau dari kabarnya, sekarang yang mengabarkannya. Wa dzalika anal khabara, ya, dan itu karena khabar min haitsu al-mukhbiru bihi. Haitsu, awas, setelah haitsu adalah kalau isim tetap dia marfu. I'rabnya apa? Min haitsu huwa al-mukhbiru bihi. Ada huwa dhamir, ada dua apa? Mubtada yang mahdhuf. Nanti i'rabnya apa? Haitsu adalah dzarf. Setelah dzarf harus mudhafun ilaih. Harusnya mukhbiri, Ustaz. Awas. Haitsu adalah khabar yang setelahnya harus jumlah. Setelah haitsu harus jumlah, dan jumlah ini fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Maka min haitsu huwa al-mukhbiru bihi. I'rabnya, ya, biar enggak ragu-ragu bacanya. Min haitsu huwa al-mukhbiru bihi. Cuman huwanya dihapus. Ini biasa orang Arab. Contohnya apa? Kamu mau kemana? Ke pasar, jawabannya. Ila aina anta dzahib? Ana dzahibun ilal suq. Tapi jawabannya apa? Ilas suq. Atum hapus mubtada, atum hapus khobarnya, ya kan? Ila suq, udah enak ya. Tuh, ila suq kan bukan jumlah. Jumlah harus mubtada khobar wa fil fa'il. Dhahabtu ila suq misal. Atau ana dzahibun ila suq. Ya saya hapus karena maklum ijaz. Bahasa itu ijaz, ringkas. Malas ngulang-ulang. Oh, ya udah. Paham? Seperti ini juga min haitsul mukhbiru bihi, ditinjau dari yang mengabarkan. Salah satu aksam, ada 3 jenis. Ya, ditinjau dari yang mengabarkannya. Yang pertama, ma la yumkinu wasfu bil kadzib, enggak mungkin disifati dengan kedustaan. Ditinjau dari yang mengabarkan. Ini kalau yang mengabarkan Allah dan Rasulnya, mungkin enggak dikatakan ini dusta? Mustahil, enggak usah dinilai lagi. Udah, ini enggak usah dinilai lagi kalau yang mengabarkan Allah dan Rasulnya. Ya. Ka khabarillahi wa rasulihi, seperti khabar dari Allah dan khabar dari Rasulullah ats-tsabiti anhu, yang teguh, ini tetap sabit
yang benar-benar berasal dari mereka berdua atau berasal dari Allah dan dari Rasul. Ats-tsabiti an apakah khabarillah di Quran dan khabar dari Rasulnya ats-tsabiti an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsani yang kedua, ma la yumkinu wasfu bis-sidqi. Apa-apa yang tidak mungkin disifati dengan kejujuran, enggak mungkin ini jujur. Contohnya apa? Saya tadi baru, demi Allah ya akhi, anak tadi megang api itu dingin banget apinya. Wih, di dunia ini ya, bukan di akhirat. Kalau di akhirat neraka orang dingin banget, kadang panas banget. Ada hawa dingin yang membekukan seperti di kutub-kutub, bukan lebih kali, dan lebih panas dari api yang di bumi, ya, 70 kalinya. Karena sebuah hadis. Ini nanti di akhirat ada api dingin, hawa dinginnya. Malaikat neraka mengeluarkan hawa dingin terkadang. Dingin panas. Tapi kalau api di dunia ya selalu panas, ada api dingin. Di film kartun doang kan, jurus api dingin, ya. Api biru, api merah, api jingga, api apa? Nggak tahu. Api hitam. Ya, tapi api yang nyata, yang mustahil dingin. Maka kalau orang saya baru megang api itu dingin, ini mustahil. Ya, saya tadi baru minum esnya panas banget di tenggorokan. Es panas, es itu dingin, salju itu dingin, nggak mungkin Pak. Ini kabar-kabar yang nggak mungkin dibenerin, dusta pasti. Yang mengatakan gila atau anak kecil yang belum balik, belum mumayyiz, atau orang yang tadi ya tidur, orang yang tertidur nggak sadar maksud kamu, lagi di luar akal, lagi mabok. Baik, ma la yumkinu wasfuhu bisidqi kal khabar 'anil mustahil syar'an aw aqlan. Khabar yang mustahil secara syariat dan secara akal. Secara syariat ada nabi setelah Nabi Muhammad, ini mustahil. Secara akal tadi, api dingin, ya, es panas, atau seseorang ya, di tempat yang sama bergerak dan diam sekaligus. Tadi saya melihat jam 12 Azmi di masjid sedang baca Quran. Ammar bilang kana, saya tadi jam 12 Azmi sedang main pohon, pasti di pohon tuh orangnya. Satu lagi Azmi ada di sana di masjid. Nah, enggak mustahil benerin dua-duanya. Ya. Enggak mungkin. Mustahil bener. Ada gerakan di satu orang pada dua gerakan sekaligus, diam dan bergerak. Ini. Saya tadi anak melihat Azmi sedang lari dan tidur. Ya, barusan jam 12 pas Azmi itu lagi tidur dan lari gitu. Tidur lagi lari, ngimpi apa gimana lagi. Ya, ini mustahil dibenarkan secara akal, ya. Secara akal mustahil. Fal awal, misal pertama, mustahil secara syariat, ya. Mustahil secara syariat ka khabari mudda'i risalah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti khabar yang mengaku kenabian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku dapat risalah, dapat wahyu dan setelah Nabi SAW, ini mustahil. Secara syariat mustahil. Secara akal ya mungkin ada orang-orang ngaku Nabi, ya. Terus syariat kita nggak mungkin. Nggak ada Nabi Muhammad SAW. Yang wathani yang kedua mustahil secara akal. Kal khabar an istiba'i an-naqidaini. Seperti kabar dari pertemuan berkumpulnya dua yang berlawanan. Contoh kal harakati was sukun. Seperti fi ainin wahidatin, ini seperti gerakan dan diam pada satu mata. Satu mata melihat sesuatu bergerak dan diam sekaligus. Ini mustahil. Fi zamanin wahid, di satu zaman juga tadi. Jam 12. Pas saya melihat Azmi di masjid dan di pohon. Oh, hebat banget. Berarti bukan Azmi yang itu, ada Azmi lain. Ima jin nyawar Azmi. Ya, ima Azmi pakai jurus itu yang menggandakan diri. Nah, insyaallah. As-sarabul muta'addid bahasa Arabnya. Baik. Jenis yang ketiga, ya, ditinjau dari yang mengabarkannya, khobar itu adalah ma yumkinu an yusafa bisidq wal kadhib. Kabar yang mungkin disifati dengan kejujuran dan kedustaan. Imma 'ala sawa'i, ya, bisa sama kemungkinan dusta dan benarnya, au ma'rujhani ahadihima, atau condong kepada salah satunya. Kemungkinan ini benar kabarnya, jujur ini, atau kemungkinan ini dusta ini kabarnya ini.
Kakhbari syakhsin, seperti pengabaran seseorang, an qudumi ghaibin, dari kedatangan orang yang tidak di depannya. Ghaib itu tidak di depannya, orang yang lagi di luar matanya. Kemudian dikatakan, Mar, Wildan datang tadi. Antum lihat enggak? Barusan datang. Kok baru kelas? Nah, ini kan belum lihat ya. Anak kabari. Kabar yang anak kabar, ya, kabar yang anak katakan ke Amar, kemungkinan dusta atau benar, ya kan? Ya, bisa kemungkinan benar, kemungkinan salah. Oh, Ustaz itu yang ngabarin kemungkinan benar. Misalnya, ya enggak mungkin lah. Tadi anak nelpon, Amar masih di Jakarta, katanya baliknya besok. Nah, Ustaz Nur itu mungkin Wildan di Jakarta, enggak mungkin seperti ini. Barusan saya nelpon. Ya, kemungkinan benar, kemungkinan dusta. Atau mungkin aja dua-duanya 50-50. Ya. Wa nahwihi, dan sejenisnya. Jenis yang kedua dari khabar, dari kalam yang dimungkinkan ya jujur dan tidaknya. Tadi pertama khabar ya. Dan khabar ada 3, yang tidak mungkin dusta, tidak mungkin benar, dan yang ketiga adalah khabar mungkin benar, mungkin dusta. Jenis yang kedua dari jenis al-kalam ya, ditinjau dari mungkin dusta, mungkin tidaknya, adalah al-insya. Ya, jenis kalam kedua al-insya. Wal insya'u ma la yumkinu an yusaha bisidqi wal kadhib. Apa-apa yang tidak dimungkinkan untuk disifati bisidqi, dengan kejujuran, wal kadhib, atau dengan kedustaan. Ya, insya itu bukan tepat ya untuk disifati dengan jujur atau tidak jujur, dusta atau benar, tidak mungkin. Wa minhu, contohnya insya apa? Al-amru wan nahyu, ya, perintah dan larangan. Ini enggak didustakan atau dibenarkan, tapi dilaksanakan atau dilaksanakan. Kaqouli ta'ala, wa'budullaha, dan beribadahlah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan syirikkan dengannya apapun juga. Jangan sekutukan dia dengan apapun juga. Wa qad yakunu kalamu khabaran wa insya'an bi'tibarain. Ini salah cetaknya. Khabaran. Karena qad yakunu, jelas isim yakun al-kalam, khabar adalah khabar yakun. Wa qad yakunu kalamu, terkadang kalam bisa berupa khabaran wa insya'an, dia khabar dan insya' sekaligus. Bi'tibarain, dengan 2 itibarnya sekaligus. Kasyagil uqudil lafdhiyati, seperti sigot akad ya, sigot akad jual beli biasanya ya, al-lafdhiyati secara lafaznya. Mithlu bi'tu wa qabiltu, saya jual dan saya terima. Menjual menerima sekaligus ya. Fa innaha, maka sesungguhnya dia bi'tibari dalalatiha, lafaz ini, kalam ini ya, ditinjau dari lafaz ini dalalahnya, ditinjau dari i'tibar dalalahnya, petunjuknya ya, ala ma fi nafsil aqid, kepada apa-apa yang pada diri aqid, pengakadnya, yang membuat akad adalah khabaron ya, dia adalah khabar. Fa innaha khabarun bi'tibari dalalatiha ala ma fi nafsil aqid. Dia adalah khabar bagi si pengakad. Wa bi'tibari tarattubil 'aqdi 'alaiha insya'un, dan ditinjau dari i'tibar tarattubnya ya, ini kelazimannya, konsekuensinya, keharusannya dari hasil akad itu kepadanya adalah insya. Itu wa qabil itu adalah khabar. Tapi kalau sudah mengucapkan ini, maka dia harus insya. Maksudnya apa? Harus menerima akad, hasil akadnya. Karena ini sesuatu yang langsung berdua. Jadi kalau sudah ngomong kayak gitu, ya terjadi, harus diterima, jual belinya. Bi'tu wa qabiltu. Contohnya, saya nikahkan
anak saya dengan Anda dengan mahar ini. Ini khobar bentuknya kan. Nah, kemudian dengan qabil tu si pemuda bilang qabil tu. Maka si bapak harus merelakan anaknya diambil si pemuda tadi atau si laki-laki tadi karena sudah membuat akad lafdhiyah. Dua sama. Ya. Ditinjau dari pengakadnya adalah khobar, tapi ditinjau dari kelaziman, keharusan, konsekuensi lafaz akad tadi adalah insya, yani perintah untuk menerimanya, jual beli atau misal nikah dan yang lainnya. Kalau sudah menjual, ya udah dilepaskan barangnya harus kan, nggak boleh diambil lagi, harus dilepaskan. Baik. Wa qad ya'til kalamu bi suratil khabar. Terkadang kalam datang dalam bentuk khabar. Kok bisa? Wal muradu bihi al insya, dan maksudnya adalah insya. Wa bil aks, dan sebaliknya li faidatin, untuk sebuah faidah. Kadang bentuknya khabar tapi maksudnya insya. Kadang bentuknya insya maksudnya khabar. Ada contohnya? Ada mithalul awal yang pertama. Qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Dan mereka dan perempuan-perempuan yang tertalak, yang ditalak, yang dicerai, yatarabbasna, menahan diri mereka, bi anfusihinna, yang menahan diri mereka, thalathata qurun. Ini maksudnya memenjarakan diri mereka. Ya. 3 quru. Faqaluhu yatarabbasna, ini bentuknya khabar, bentuknya kabar. Yatarabbasna, mereka menahan dirinya. Ya, mereka menahan dirinya bi suratil khabar. Wal muradu bihi al-amr, dan maksudnya adalah apa? Perintah. Yatarabbasna di sini bentuknya khabar. Fi'il fa'il. Mana fa'ilnya? Nun inath. Mereka menahan diri, mereka perempuan menahan diri. Ini khabar bentuknya, bukan pertanyaan, bukan perintah, bukan larangan. Jadi bukan insya. Tapi maksudnya adalah perintah, amr, insya. Ya. Wa faidatu dzalik, dan faidah dari hal tersebut ta'kidu fi'lil ma'muri bihi. Penguatan apa? Perbuatan yang diperintah dengannya. Hatta ka'annahu amrun, sampai-sampai sepertinya dia amrun waqi'un, perintah yang benar-benar terjadi. Yatahaddatsu anhu, yang mengatakan tentangnya, kasifatin min sifatil ma'mur, seperti sebuah sifat dari sifat yang diperintahkan. Intinya yatarabbasna maknanya apa? Liyatarabbasna, ada lam amarnya. Ya, wajib mereka menahan diri, maksudnya wajib mereka menahan diri perempuan ini, tidak boleh menikah dulu sampai 3 qur. Ya, qur tadi ada beda lagi, qur maknanya haid atau maknanya suci, beda lagi. Artinya kalau sudah dicerai nggak boleh langsung nikah, belum dapat nikah, nggak boleh, harus menahan diri. Kebalikannya, sekarang bentuknya insya, maksudnya khobar. Wa mithalul aks, permisalan yang lainnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa qala alladziina kafaru, dan berkata orang-orang yang kafir, lil ladziina amanu, kepada orang-orang yang beriman, ittabi'u, ikutilah. Perintah ini loh, ittabi'u, amr, perintah. Sabilana, jalan kami. Orang kafir mengatakan merintah-merintah orang mukmin, ikuti kami, ikuti jalan kami. Wal nahmil khotoyakum, wal nahmil, dan kami akan, ini perintah kepada pribadi, perintah kepada mereka sendiri. Wal nahmil, dan pasti kami akan membawa khotoyakum, kami akan menanggung kesalahan-kesalahan kalian. Masya Allah, wal nahmil, coba memastikan diri sendiri, merintahkan diri sendiri untuk membawa dosa-dosa mereka. Dicubit aja marah kan, dihina aja marah, kok berani membawa seluruh kesalahannya. Wal nahmil, ya faqulhu wal nahmil, maka perkataan Allah Ta'ala wal nahmil bi suratil amr, bentuknya apa? Dengan bentuk amr. Wal muradu biha al khabar, dan maksudnya adalah khabar. Ai maksudnya
wa nahnu nahmil. Oh gitu maksudnya. Wal nahmil artinya adalah maksudnya wa nahnu nahmil. Wal nahmil seakan-akan amr, ternyata maksudnya khobar wa nahnu nahmil, dan kami akan membawa. Apa faedahnya dari ini perintah kok jadi kabar? Wa faidatu dzalik, dan faedah dari hal tersebut tanzilu syai'i al-mukhbari anhu, yakni penurunan sesuatu ya yang dikabarkan darinya, manzilatal mafrudil mulzami bihi. Nah, di situ beda ya, manzilatal mafrudi bihi ya, langsung sama aja maknanya, manzilata bukan manzilah. Nah, ini sebagai menempati yang diwajibkan atau diilzamkan dengannya, sama ya. Faedahnya adalah untuk tanzil asy-syai' al-mukhbar anhu manzilatal mafrud al-mulzam bihi. Yang dikabarkan itu adalah yang sama kedudukannya dengan yang diwajibkan dengannya. Al-haqiqatu wal majazu. Kurang 10 menit, ada pertanyaan hakikat dan majaz. Nah, kita belum pernah bahas ini. Baik, kita sedikit aja tentang hakikat. Apa itu hakikat? Al-haqiqatu wal majaz. Ini al-kalam jenis yang ketiga. Yang pertama ditunjuk dari susunannya, isim, fi'il, huruf. Yang kedua ditunjuk dari mungkin benar, mungkin salah, khobar dan insya. Yang ketiga, wa yanqasimul kalamu min haitsul isti'malu ila haqiqatin wa majazin. Dan terbagi kalam min haitsul isti'malu, ditinjau dari penggunaannya, ila haqiqatin wa majaz, kepada hakikat dan majaz. Hakikat apa? Fal haqiqatu hiya, hakikat adalah al-lafdzul musta'malu fima wudi'a lahu, lafaz yang digunakan fima pada apa-apa wudi'a lahu, yang diletakkan untuknya yang sebenarnya. Masalahnya rumah ya untuk rumah, maksudnya itu. Tangan ya tangan, hakikat. Kepala ya kepala. Ya, rambut ya rambut. Dan seterusnya. Qaryah ya qaryah. Ya, baju ya baju. Dia ya dia, bukan kepalanya pun. Ya, benar-benar sesuai makna aslinya. Sesuai dia diletakkan untuknya apa? Mithlu, contoh, asadun. Asad, singa. Singa apa artinya? Lil hayawan al-muftaris. Singa adalah hewan yang buas, liar. Terus anak lihat, kalau anak bilang seperti, wallahi al-an ra'aitu asadan fil fasli. Demi Allah, sekarang saya melihat ada singa di kelas. Hewan-hewan semua. Seperti itu. Kalau ini asad di sini adalah maksudnya asad majaz, bukan hakikat. Lawannya hakikat majaz. Ya, maksudnya dia meminjam lafaz asad untuk seorang yang pemberani. Ada orang yang berani. Siapa yang berani menjawab apa itu hakikat, dibagi berapa? Sebutkan, jelaskan, maju di depan. Berani Azmi misal, woi asad benar-benar ya. Ra'aitu asadan yaqumu amamal fasl. Saya melihat asad, ya, melihat singa berdiri depan kelas. Yang lain nggak ada yang berani, kecuali dia doang misal. Baik. Ini misal ya hakikat. Baik, cukup. Ada pertanyaan nggak? Ya, insyaallah anak lanjutkan pertemuan berikutnya. Sallallahu nabiyana Muhammad untuk hakikat dan majaz. Subhanallahumma wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta